Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Filosofi Mutu dalam Perspektif Tokoh Mutu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dalia Kusumawardani dan rekan saya. Dan saya Adi Bidayatullah. Ya, di sini kami akan membahas terkait 3 pembahasan. Yang pertama, konsep mutu dalam perspektif Edward Deming. Yang kedua ada konsep mutu dalam trilogi Juran. Kemudian yang ketiga ada konsep mutu dalam perspektif Zero Defects Philip Crosby. Oke, masuk ke pembahasannya pertama, yaitu konsep mutu dalam perspektif William Edward Deming. William Edward Deming merupakan seorang ahli mutu dan statistik yang berasal dari Amerika. Deming dikenal perannya dalam mengajarkan konsep pengendalian mutu. Menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan konsumen. Deming juga menguraikan beberapa filosofi yang dikenal dengan Deming's 14 Points yang berisi: pertama, menentukan ketetapan tujuan untuk perbaikan; yang kedua, mengadopsi filosofi atau teori baru; yang ketiga, berhenti mengutamakan pemantauan kegiatan secara keseluruhan; keempat, mutu pendidikan tidak boleh dinilai dari mahalnya biaya pendidikan; kelima, meningkatkan sistem produksi dan jasa; keenam, menyelenggarakan pelatihan kerja untuk guru; ketujuh, meningkatkan kepemimpinan pimpinan sekolah; kedelapan, membuang rasa takut; kesembilan, mengidentifikasi hambatan antar departemen; kesepuluh, meningkatkan produktivitas melalui perbaikan sistem secara berkelanjutan; ke-11, menghilangkan standar kerja berbasis numerik; 12, tidak meragukan kemampuan karyawan; 13, menyusun program besar-besaran untuk pendidikan dan pengembangan diri bagi semua orang; 14, menghilangkan sistem target numerik. Selain itu, Deming juga memperkenalkan teori baru tentang manajemen yang dikenal dengan konsep plan, do, check, and action. Plan dari perencanaan, do dari pelaksanaan, check berupa evaluasi, dan action berupa perbaikan lanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, konsep mutu dalam trilogi Juran. Trilogi Juran merupakan 3 proses kualitas yang dikenalkan oleh Joseph M. Juan. Menurut Juran, mutu adalah kesesuaian dalam penggunaan produk berdasarkan 5 ciri utama, yaitu teknologi berupa kekuatan, psikologi berupa rasa atau status, waktu berupa kehandalan atau keahlian, kontraktual berupa adanya jaminan etika, dan etika yang berupa sopan santun. Berikut ini adalah 3 proses yang termasuk ke dalam trilogi Juran. Yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning. Dalam tahapan ini dilakukan untuk mengembangkan produk yang dilakukan secara terstruktur serta dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan konsumen yang didukung dengan adanya teknologi, alat, dan metode yang bermutu. Yang kedua, ada pengendalian kualitas atau quality control. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja aktual sesuai dengan standar mutu yang telah direncanakan. Dan yang ketiga, ada perbaikan atau peningkatan kualitas, quality improvement. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja ke tingkat yang lebih tinggi dari standar sebelumnya melalui perubahan yang terencana dan sistematis. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa trilogi Juran menegaskan perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan kualitas adalah 3 proses yang saling melengkapi dan harus digunakan untuk mengelola kualitas. Oleh karena itu, gagasan Juran menempatkan mutu sebagai tugas manajerial yang sistematis dan berkelanjutan. Ya, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu konsep mutu dalam perspektif Zero Defects Philip Crosby. Ya, Philip Crosby berpandangan bahwa mutu itu gratis. Menurut dia terlalu banyak pemborosan dalam sistem saat mengupayakan peningkatan mutu.
Phyllis Crosby juga berpendapat bahwa semua hal seperti kesalahan, kegagalan, borosan, dan penundaan waktu dapat dihilangkan jika institusi memiliki kemauan untuk itu. Di sisi lain juga Phyllis Crosby menyatakan bahwa mutu ialah kesesuaian terhadap persyaratan atau keunggulan yang dipublikasikan seperti jam dan air, sepatu yang awet, ataupun dokter yang ahli. Ya, mutu atau kualitas pendidikan sendiri bukan suatu yang terjadi dalam sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan. Kemudian untuk konsep mutu sendiri dilihat dari berbagai perspektif mutu pendidikan. Konsep mutu dibagi menjadi 4 untuk indikatornya. Yang pertama ada input, kedua ada proses, yang ketiga ada output, dan juga yang keempat ada outcome. Input sendiri ini untuk mencakup semua sumber daya yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk proses mencakup semua kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran tersebut dimulai. Dan yang ketiga untuk output sendiri yaitu sebuah ukuran dari hasil yang dicapai oleh siswa seperti prestasi akademik ataupun keterampilan. Kemudian yang keempat, outcome ini mencakup dampak jangka panjang dari pendidikan yang diterima oleh siswa seperti kontribusi lulusan dalam dunia kerja dan masyarakat. Ya, untuk peningkatan mutu dalam sebuah organisasi ini dikatakan oleh Crosby ada 14 langkah. Yang pertama ada komitmen manajemen, kemudian yang kedua ada tim perbaikan mutu, yang ketiga ada pengukuran mutu, yang keempat evaluasi biaya mutu, kelima kesadaran mutu, yang keenam tindakan perbaikan, yang ketujuh komite ad hoc, yang kedelapan pelatihan penyelia, yang kesembilan hari zero defects, yang ke-10 penentuan sasaran, yang ke-11 penghapusan penyebab kesalahan, yang ke-12 penghargaan atau pengakuan, yang ke-13 dewan mutu, dan yang terakhir yaitu lakukan berulang kali. Ya, untuk kesimpulan dari makalah kami yaitu mutu adalah elemen dasar dalam manajemen institusi pendidikan karena berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dalam memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat. Mutu tidak hanya dinilai dari hasil akhir pendidikan tapi juga mencakup seluruh hasil pendidikan yang berlangsung secara sistematis dan terus-menerus. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.